kapan dia ada waktunya. Tapi kalau dia tidur lagi, maka dia tidak akan kebangun lagi. Maka lakukanlah sholat malam tersebut, karena sholat malam ini da'bus sholihin, adalah kebiasaan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita bangun, upayakan untuk sholat malam. Ya. Jadi biar kita terbiasa, ya, dan ataupun kita ingin membiasakannya, maka ya, kita harus tidur cepat, yaitu cepat. Jangan kita bercapek-capek sebelum tidur, akhirnya wassalam malamnya, jangan harap bangun. Ya, jadi tidurnya cepat dan jangan bercapek-capek sebelum tidur. Yang pasti kita akan terbangun di tengah malam kita. Ya, kebiasaan orang-orang soleh inilah yang dapat meninggikan derajat kita. Ya, jadi kebiasaan ada terus ada, ya, kebiasaan orang-orang yang mulia berpangkat adalah sadatul adab, adalah kebiasaan yang paling mulia. Jadi kalau kita orang biasa ini, kebiasaannya juga adalah biasa, sesuatu yang biasa. Kita orang biasa, kebiasaan kita nonton TV, kebiasaan kita buka YouTube, kebiasaan kita main tempat kawan, main tempat teman, ada gawe, apalagi main hard rock dan seterusnya. Itu kebiasaan orang awam, adalah kebiasaan yang biasa. Tapi kebiasaan orang-orang yang mulia adalah sadatul adab. Kebiasaannya tinggi juga, kebiasaannya tuh hebat, kebiasaannya baca Quran kalau udah bisa tidur, kebiasaannya menghatamkan Al-Quran pada setiap bulannya, kebiasaannya dia tidak lepas dari birrul walidain pada orang tuanya, kebiasaannya dia suka bersedekah, kebiasaannya dia tidak sombong, kebiasaannya dia membersihkan dirinya, kebiasaannya berzikir, kebiasaannya salawat kepada Nabi, biasanya setiap hari salawat 10.000, biasanya setiap hari zikir 10.000, la ilaha illallah, zikir ini la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah 10.000. Kebiasaannya membaca tasbih 25.000. Nah, ini kebiasaan orang-orang yang baik. Jadi upayakan kita pun mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sebagaimana dimiliki oleh orang-orang yang mulia. Nah, jadi biar kebiasaan kita itu baik, bagus, maka pertama harus punya ilmu, dan yang kedua harus kita mempunyai teman ataupun guru yang mengajarkan kebiasaan tersebut. Ya. Makanya salah satu kebiasaan orang soleh yaitu bangun malam. Ya. Kalau kita sudah berumur 40 tahun, maka 40 tahun itu sudah batasnya ya orang-orang itu kembali kepada Allah, selalu ingat kepada Allah, memiliki kebiasaan yang baik, yang bagus. Nah, jadi kalau kita sudah umur 40 tahun atau menjelang 40 tahun tidak ada upaya untuk memiliki kebiasaan yang baik, maka siap-siap nanti ya, amal buruknya akan lebih sedikit daripada amal baiknya. Jadi kita akan memiliki banyaklah amal buruk daripada amal baik. Nah, tapi kalau kita sudah umur 40 tahun atau menjelang 40 tahun, maka kita sudah memiliki kebiasaan yang baik, maka insya Allah amal baik kita akan nanti di akhirat lebih banyak daripada amal buruk kita. Ya, makanya salah satu kebiasaan kita, ya, kita biasakan yaitu membaca Al-Quran pada setiap pekannya, malam Jumatnya. Selama satu pekan kita menghatamkan 1 juz setiap orang minimal. Nah, jadi kan kebiasaan. Ada yang membaca Al-Quran setiap harinya 2 lembar. Ya, di antara kita nih, karena setiap pekannya kita harus hatam. Ada yang 1 lembar, itu kebiasaan. Ya. Begitu pun juga, ya, berarti kalau kita dengan kita program, kita manage, ya, kita atur, itu bisa jadikan melahirkan kebiasaan yang baik.
Maka kalau satu pekan kita bisa mengatakan satu juz, maka itu dengan dan mampu kita lakukan sudah sekian tahun, berarti kebiasaan-kebiasaan yang lain yang baik yang lain dapat kita bikin dan kita planning, ya, kita manage sendiri. Di majlis di Geraha setiap harinya, ya, ibu-ibu dan bapak-bapak itu, ya, anak suruh baca. Saat ini sudah berapa kali ubah, ya, sudah berapa kali ubah berita. Setiap harinya saat ini mereka membaca apa, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin sampai 100 kali. Nah, setiap hari dia baca. Ini kebiasaan yang baik. Ya, bagaimana hadis yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin dan setelah 100 dia genapkan Muhammad Rasulullah SAW mubin, maka dia akan mendapatkan kebaikan nanti di akhirat yang banyak dan dia heran dengan kebaikan tersebut. Nah, ini kebiasaan, ya. Dan begitu pun juga kita membiasakan setiap hari, misalkan membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum, setiap salatnya 3 kali. Baca setiap salatnya. Salat adalah kerja aku rasulun min anfusikum azizun 'alaihi harisun 'alaikum wa 3 kali, ya. Dalam riwayat diceritakan bahwasanya ada seorang ulama, dia tatkala berkunjung dengan temannya ulama lagi asik-asik duduk bersama ulama tersebut hadir majlisnya, datang seseorang temannya lagi, dan tatkala dia datang, ya, dan bersalaman, pas ketemu dengan salaman dengan temannya tadi, dicium keningnya. Akhirnya ditanya setelah selesai majlis, kenapa kau tadi mencium kening saya? Maka dia menyatakan, saya telah bermimpikan Nabi Muhammad SAW, dan dia melihat, Nabi Muhammad mencium keningmu. Dan kemudian ditanya, ada amalan apa yang kau lakukan sehingga saya bermimpi Nabi Muhammad mencium keningmu? Akhirnya dia mikir-mikir, apa ada amalan biasa-biasa. Akhirnya dia teringat, paksa pemikirannya, dia teringat setiap kali sholat dia membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim 3 kali. Akhirnya dia pun mencium kening temannya tadi, ya, karena dia melihat Nabi Muhammad bermimpikan mencium dia. Ini kebiasaan yang baik yang menjadi amalan dalam kesehariannya. Terasa, dia dewasa, dia tua, dia mengamalkan dan dia banyak amalannya. Ada yang ingin membaca, dengan membiasakan membaca namanya takillah. Ya, orang yang membaca itu maka dia akan mendapatkan rezeki yang tanpa ia duga. Ya. Tanpa dia duga, bukan datang terus rezeki itu, bukan banyak rezeki itu, bukan, tapi banyak begitu dia. Sama baik berarti dia dapatkan, rasakan duitnya tidak habis-habis. Nah, kalau kita kepengen, maka baca amalan tersebut. Kama yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dari itu pun hasil nasib sampai habis, sebanyak 11 kali pada setiap kali sholatnya. Nah, tapi jangan rajin-rajin baca itu, bagi ada sepi pasar, ayo galau, banyak duit galau. Nah, apalagi mati sepi, mana? Ada banyak duit sudah. Nah, jadi orang itu tidak banyak duit nyata, tapi duitnya tidak habis. Duitnya senantiasa ada. Anak kaya-kaya gini, yang penting apa yang kita pengen bisa terbeli, dan jadilah itu. Ya, nah, juga kan kaya. Nah, inilah kebiasaan. Jadi antara kebiasaan orang soleh adalah sholat malam. Nah, ini biasakan. Ya, karena sholat malam ini bisa menjadikan seseorang itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mungkin pertama-tama mungkin kita terlalu berat, ya,
untuk setiap malamnya dia seminggu sekali pas terbangun langsung sholat, ya. Pas dia udah seminggu lagi sholat lagi. Ya. Ini adalah amalia yang sangat berat dan pahalanya akan berat juga. Ya. Karena juga apa? Ini adalah qurbatun lakum ila rabbikum. Ya, bisa menjadikan zulfa, ya, sesuatu yang menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibaratnya itu kalau kita sudah mengkaplingi di area surga, ya, tanah, maka dengan sholat itulah seperti kita mengkaplingi di area surga. Tinggal dikit lagi berarti. Ya. Kemudian dengan kita sudah mengkaplingi, ya, tanah kita di dekat pintu surga, berarti dengan tambah amalan-amalan kita yang lain, ya, mudah untuk nyampe ke surga dengan kita mempunyai kebiasaan, ya, sholat malam kita. Jadi kebiasaan orang-orang soleh itu bagus berarti. Kebiasaan orang-orang yang dekat kepada Allah itu nikmat berarti, menyebabkan dia bahagia di akhirat nanti, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dunia dia tidak neko-neko. Ya, dia tidak kepengen untuk punya rumah yang bagus. Dia tidak kepengen untuk jadi orang yang kaya raya, tidak. Ya, dengan dia amalan sehari-hari bisa senang dia. Bisa ketawa dia, bisa semangat nyari rezekinya, bisa bertemu keluarganya bahagia terus. Ini orang-orang yang memiliki kebiasaan yang baik, ya, seperti orang-orang soleh. Ya, inilah. Dan juga mukaffirat lisayyi'at, ya. Mukaffirat lisayyi'at bisa menghapuskan dosa. Jadi sholat malam itu menghapuskan dosa. Ya, kalau sudah dosa kita sedikit demi sedikit terhapuskan, maka mudah rezeki itu akan datang, kebaikan itu akan mudah akan mampir kepada kita. Ya, kebaikan itu, ya, orang yang baik itu seperti magnet. Orang yang baik itu adalah orang yang banyak beramal baik. Maka ibaratnya itu kunci-kuncinya itu amal baik plus amal baik plus amal baik plus amal baik, jadi orang baik. Ya. Itu orang baik karena dia memiliki banyak amal baik. Orang yang buruk, amal buruk plus amal buruk plus amal buruk plus amal buruk, jadi orang buruk. Nah, jadi orang yang baik adalah orang yang banyak memiliki amal baik. Nah, kita kepengen seperti itu. Ya. Zikir kita ada banyak, ya. Salat ibadah kita banyak, ya. Dan juga amalan kita banyak, ya. Pandangan kita baik, ya. Hati kita arahkan yang baik, ya. Yang tidak baik kita jauhkan. Lama-lama kita menjadi orang baik. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik inilah yang menyebabkan kita jadi orang baik. Tatkala dosa-dosa kita sudah banyak terhapus, kalau kita setiap minggu sholat tahajud sekali misalkan paling sedikit, maka setiap minggu terhapus, seminggu lagi terhapus lagi. Yes. Lama-lama tidak ada dosa kita tidak ada. Jadi kalau sudah dosa itu sudah tipis, ya, habis kering, ya, maka, ya, ibarat magnet, ya, orang baik itu adalah ibarat magnet. Besi-besi itu datang deh, dia jalan sini, besi datang, dia jalan sini, datang, hampiri dia, datang sana menghampiri dia lagi, datang sana menghampiri dia lagi. Jadi dia tidak perlu untuk mencari, ya, besi-besi, ya, dia mencari apa datang sendiri. Nah, itulah orang baik itu seperti magnet. Ya, makanya, ya, dengan sholat malam ini bisa menghapuskan dosa, ya, wamanhatun al-ismi, dan bisa mencegah daripada berbuat dosa. Jadi kalau kita bangun malam, ya, akan mencegah dari dosa. Makanya sholat itu, ya, bisa mencegah daripada dosa. Tanha anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, ya, dengan contohnya sholat malam. Jadi kalau kita sudah sholat malam, ya, kita sudah terbiasa dengan sholat malam, maka kita akan, ya, jangan sholat-sholatnya, ya, nikmati, berzikir kepada Allah Subhanahu dan seterusnya. Zikir, ingat kepada Allah, lama-lama bisa menikmati, ya.
Kayaknya orang-orang soleh itu tatkala dia sudah kebiasaan dia zikir malam, dia mengevaluasi dirinya, mohon ampun kepada Allah, dia merasakan nikmat, dengan dia ingat kepada Allah, zikir kepada Allah, tatkala sudah azan, dia jadi dalam lagi. Tengah malam itu sudah sama Allah bisa zikir, bisa ibadah. Tatkala sudah azan, ada jadi dalam lagi. Itulah orang-orang soleh. Dengan juga kenikmatan dia tatkala azan subuh. Nah itu kenikmatan demikian kenikmatan. Jadi jangan hanya sholat malam saja, sholat saja, tapi upayakan kita dapat menikmati daripada sholat malam tersebut. Tenang, hati tenang, ya, tenang. Kenapa? Ibaratnya, seorang anak gadis itu dia bercurhatnya kepada ibunya. Karena dia sudah curhat kepada ibunya, dia sudah happy dia. Ibu dia sudah ceritakan semua, dia senangnya. Nah begitu pun juga kalau kita sudah sholat malam, kita menyerahkan curhat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan hanya sebatas itu, ya. Karena sholat malam itu curhat yang paling tinggi, paling nikmat, paling nikmat bagi orang mukmin curhatnya di tengah malam. Kapan curhat yang lainnya? Curhat yang lainnya pada setiap kali sholat. Curhat seseorang kepada Allah ada setiap kali sholat. Misalkan sholat maghrib, tatkala dia mulai dari takbir, dia seolah-olah hatinya munajat kepada Allah, ya Allah, hari ini saya tadi ketemu Pak Anies Baswedan. Saya bercipika-cipiki dengan Anies Baswedan. Ya, mudah-mudahan ini. Laporkan kepada Allah. Curhat itu kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya bisa memberi nafkah anak dan keluarga saya. Ya, mereka senang. Laporkan kepada Allah. Ya Allah, hari ini saya beli baju baru. Ya Allah, hari ini saya dapat baju kaos. Amin. Ya Allah, hari ini saya bisa merasakan nikmat ibadah. Laporkan, ya Allah, hari ini saya maksiat kepadamu, ya Allah. Laporkan kepada Allah. Setiap harinya, ya per 5 kali berarti sehari. Nah, jadi antar sholat ke sholat itu, benar apa kata Nabi, mukafirah lima bainahunna, menghapuskan dosa. Kenapa? Kita sudah curhat kepada Allah. Kita mengaku, ya Allah, hari ini saya melakukan dosa, ya Allah. Tadi siang saya melakukan dosa, ya mohon ampun kepadamu, ya Allah. Di situ lagi kita mau tiga orang, gitu juga ya. Asalnya kita ampun kepada Allah. Itu curhat demi curhat. Jadi jangan sampai satu amal baik atau buruk kita tidak laporkan kepada Allah. Per sholat, per waktu. Tatkala kita sudah melaporkan per waktu, di amalan kita baik atau buruk, maka bisa menghapuskan dosa-dosa tadi. Ya, bisa membuat Allah senang kalau kita melaporkan yang baik-baik. Jadi jangan tidak dilaporkan yang buruk, Allah Maha tahu. Nah, puncaknya, endingnya, nihayahnya di tengah malam. Di tengah malam baru kita endingnya melaporkan semua keinginan kita, hajat kita, melalui amalia kita di tengah malam. Nah inilah kenikmatan yang dimiliki, yang dirasakan para sholihin, yaitu di sholat malam mereka. Nah, jadi biar tidak susah menjelang subuh, subuh jam berapa? 4:30 lebih. Nah, jam 4 dia bangun, 3:30 dia bangun, cepat-cepat dia sholat, duduk mandi, mandi bisa datang ke kesehatan, mandi kemudian dia sholat sampai jam 4:30. Sholat, zikir, sehingga dia setelah itu dia curhat kepada Allah, dan itulah puncak nihayat daripada curhat seseorang kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Mutradatul kita bisa mengusir, menjauhkan daripada penyakit, dengan kita mencuci kaki kita di tengah malam. Lewat jam 10, kata dokter, kita bisa datang ke kesehatan.
Itu padahal itu dari Allah, dari Nabi. Ya, bukan dokter hanya harus tahu, padahal itu ajaran Nabi, ajaran Allah. Dia mencuci mukanya bisa menjadi sehat. Itu bukan dari dokter, kata dokter sehat itu jam 1 malam. Itu dari Allah, mukanya bisa menjadi kinclong, bisa jauh dari penyakit. Ya, kalau mencuci tangannya menjadi sehat. Kalau mencuci semua badannya, dia mandi di tengah malam setelah jam 12, maka semua badannya menjadi sehat. Ya. Maka sudah terbeda jasadnya. Itulah ya, di antara kebiasaan orang-orang soleh yang kita pun harus berupaya menapakinya, menjalaninya. Ya. Mudaman ala qadami, selangkah demi selangkah. Ya. Dan juga sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Sebarkan salam. Belajar kita menyebarkan banyak, menyampaikan salam. Jangan malu-malu. Karena orang-orang yang berbuat maksiat, mereka tidak malu. Kenapa kita berbuat baik kita malu? Ya. Orang melakukan kezaliman dia tidak malu. Kenapa kita ucapkan salam itu malu? Ya. Kemudian al-ta'am suka memberi makan seseorang fakir dan membutuhkan. Wasilul arham juga menyambung tali silaturahmi dari orang yang mulia. Wasal bil laili wan nasuniyam, salat di malam hari dan manusia tidur. Apa endingnya? Akhirnya, puncaknya, tadkhulul jannah bisalam, engkau akan masuk surga dengan mudah. Jadi kalau kita berbuat baik tadi, maka salah satunya puncaknya salat malam, kita akan masuk mudah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi, syaraful mu'min kamail, ya wa izzuhu istighna'an. Kemuliaan seseorang itu, muslim mukmin itu, ya, tatkala dia salat malam. Ya, jadi ibaratnya itu orang wali tidak akan mendapatkan derajat kewalian kecuali di tengah malam. Ya, jadi makanya kemuliaan malam itu luar biasa. Kata Imam Syafi'i, sihamul laili la tuqti, yalah amadul wal kulli amadin iqtidah. Ya, tombak yang berjalan menembus malam gelapnya malam itu tidak akan pernah salah. Tombak yang menembus tengah malam kegelapan malam itu adalah doa kita kepada Allah, curhat kita kepada Allah, dan Allah pun membalasnya, tidak akan salah langsung. Ya, ibaratnya itu kalau seperti kita melempar jambu, lempar mangga, kan lepas langsung nyampak kelupuk buah. Nah, doa kita seperti itu ya, langsung dibalas, langsung diberikan oleh Allah kalau doa kita di tengah malam. Wa isuhu, dan kebaikan seseorang itu istighna'an nas, selama dia tidak mengharap kepada manusia lainnya. Ya, maksudnya jangan sekali-kali kita berharap kepada manusia. Ya, jadi utamakan dulu, capeklah dulu, bosanlah dulu, minta kepada Allah, mengharap kepada Allah, dan setelah itu kita tawakal, baru Allah perjalankan. Ya, tangan-tangan yang dermawan, ya, orang-orang yang suka menolong, ya, dan hati-hati yang baik, baru akan Allah minta kita perjalankan itu semua. Jadi jangan mengharap kepada manusia, usaha dulu. Kenapa? Kebaikan seorang mukmin tatkala dia tidak mengharapkan ulur tangan kebaikan manusia. Ya, benarnya sama, tapi ya, caranya salah. Ya, kita tidak mengharapkan belas kasih orang, tapi kita minta kepada Allah, orang yang dermawan. Ya, kalau kita butuh, ya sama baik, tapi ya, caranya salah kalau kita mengharap manusia. Nah, itulah bagian daripada kebiasaan orang-orang soleh, yaitu salat mereka yang berada di tengah. Ya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyatakan, an-naman yaksurul an-naum bil-lail, orang yang banyak tidurnya di malam hari, nanti di hari kiamat dia jadi orang yang peminta-minta, orang jalanan, pengemis. Kenapa?
tidurnya banyak tidur. Tapi kalau dia malamnya bangun, ya, dia tahajud tadi, ya, dia bangun malam tadi, berarti kalau sudah pertama mungkin cuma setengah jam, bangun wudhu, sholat, 2 rakaat, tidur lagi. Itu pertama. Tapi lama-lama tambah setengah jam, tambah 2 jam, sejam, seterusnya, nanti mengurangi tidurnya. Nah, orang yang mengurangi tidurnya maka di hari kiamat jadi orang yang kaya. Kalau sebaliknya, maka banyak tidurnya di hari kiamat, di hari akhirat nanti jadi orang yang minta-minta, orang gelandangan. Kenapa? Tidurnya banyak tidur. Ya lain lagi, ya kalau memang ada alasan, ada sebabnya sehingga dia banyak tidur. Lain lagi, jangan ditiru secara global, secara umum. Itu tidur terus ya, tapi sukses baik, tapi bagus baik, jangan. Dia lain secara umum, orang-orang yang mempunyai kebiasaan ya tidak tidur di malam hari. Ya. Kenapa? Ada yang mengatakan seseorang itu akan dekat kepada Tuhannya yaitu tatkala dia berada di malam hari. Semakin dia sering berada di malam hari, semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya keadaan di dalam sholat yang paling dekat kepada Allah yaitu di saat sujud. Di saat sujud keadaan yang paling dekat kepada Allah. Di setiap harinya, waktunya, umurnya, waktunya itu di saat dia sholat malam itu adalah waktu yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya. Walaupun dia tidak secara spontan, dia merasakan ada yang langsung ngasih 100 juta, tapi urusannya akan mudah, hatinya akan tenang. Kenapa? Karena dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi mengatakan nanti di hari kiamat akan dikumpulkan semua manusia pada tempat yang satu dan ada yang memanggil kepada mereka, ainal ladzina kana tatajawa junubuhum rabbihim. Mana orang-orang yang suka menjauhkan dirinya tengah malam atau malam hari dari tempat tidur. Orang yang tidur itu selalu nempel di kasur badannya. Tapi orang yang suka bangun malam, tadinya sejam, 2 jam, 3 jam, berarti dia menjauhkan dirinya dari tempat tidur di malam hari. Nanti itu dipanggil, mana orang-orang tersebut? Akhirnya banyak yang berdiri. Aku. Ya, sudah. Dia ngomong aku tadi, lanjut tadi. Melok itu. Melok si Wawan. Siapa? Malaikat Ridwan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Ini kita kepengen, ya kita bagian orang-orang yang nunjuk tangan dia nanti dipanggil mana orang yang sedikit tidurnya di malam hari, ya. Dan kita ikut bersama malaikat Ridwan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita, keberkahan kepada diri kita dan juga anak keturunan kita, dan memberikan keberkahan kepada Allah kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.